Malam Jumat Pahing, tanggal 3 Oktober tahun 2003 Masehi atau bertepatan pada 7 Syakban 1424 H, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Umat Muslim, khususnya warga Nahdlatul Ulama telah kehilangan salah seorang ulamanya, Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani, di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten dalam usia 78 tahun. Sejak kecil Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesalihannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok untuk menuntut ilmu. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, di antaranya Abuya Abdul Kalim, Abuya Mukri, Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri, Mama Sempur, Mbah Dalhar Watucongo, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Khozin Bendopare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria kehilafahan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Beliau adalah sosok yang haus akan ilmu, bahkan ketika telah berkeluarga dan memiliki putera, beliau tetap berangkat mondok bahkan bersama dengan puteranya. Ketulusannya dalam menimba ilmu agama dan mensiarkannya membawa beliau pada satu tingkat di atas khalayak biasa. Bagi Abuya Dimyati, hidup adalah ibadah. Tidak salah, kalau Kiai Haji Dimyati Rois Kaliwungu Kendala pernah menjelaskan, bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa seperti Abuya Dimyati. Menurutnya, selama mondok di Kaliwungu Kendala, Abuya Dimyati tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Di sisi lain, ada sebuah kisah menarik. Ketika bermaksud mengaji pada Kiai Haji Baidowi Lasem, beliau bertemu dengannya, Abuya Dimyati malah disuruh pulang. Namun, Abuya Dimyati justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya Kiai Harismatik itu menjawab, "Saya tidak punya ilmu apa-apa." Sampai pada satu kesempatan, Abuya Dimyati memohon diwarisi tarikah. Kiai Haji Baidowi pun menjawab, "Bahdim, zikir itu sudah termaktub dalam kitab, begitu pula dengan solawat, silahkan memuat sendiri saja. Saya tidak bisa apa-apa. Karena tarikah itu adalah sebuah wazifah sarana, yang terdiri dari zikir dan solawat." Jawaban tersebut justru membuat Abuya Dimyati penasaran. Untuk kesekian kalinya dirinya memohon kepada Kiai Haji Baidowi. Pada akhirnya, Kiai Haji Baidowi menyuruh Abuya untuk salat istihoroh. Setelah melaksanakan salat tersebut sebanyak 3 kali, akhirnya Abuya mendatangi Kiai Haji Baidowi yang kemudian diijazahi tarikah Asy Syadziliyah. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika bertemu dengan Kiai Haji Dalhar Watucongol Magelang, Abuya Dimyati sempat kaget. Hal ini disebabkan selama 40 hari, Abuya Dimyati tidak pernah ditanya bahkan dipanggil oleh Kiai Haji Dalhar. Tepat pada hari ke-40, Abuya Dimyati dipanggil Mbah Dalhar. "Sampeyan jauh-jauh datang ke sini mau apa?" tanya Kiai Dalhar. Ditanya begitu Abuya Dimyati pun menjawab, "Saya mau mondok Kiai." Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, "Perlu sampeyan ketahui, bahwa di sini tidak ada ilmu, justru ilmu itu sudah ada pada diri sampeyan. Daripada sampeyan mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampeyan pulang lagi ke Banten, amalkan ilmu yang sudah ada dan syarahi kitab-kitab karangan mbah-mbahmu. Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas dan sangat sulit dipahami oleh orang awam." Mendengar jawaban tersebut Abuya Dimyati menjawab, "Tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji, kok saya malah disuruh pulang lagi? Kalau saya disuruh mengarang kitab, kitab apa yang mampu saya karang?" Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, "Baiklah, kalau sampeyan mau tetap di sini, saya mohon ajarkanlah ilmu sampeyan kepada santri-santri yang ada di sini dan sampeyan jangan punya teman." Kemudian Kiai Dalhar memberi ijazah tarikah Syadziliyah kepada Abuya Dimyati. Ketika mondok di Watucongo, Abuya Dimyati sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abuya Dimyati datang pertama ke Watucongo,
Bahdalhar memberi kabar kepada santri-santrinya, bahwa besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watu Congol sampai di tempat beliau mondok lainnya, hingga sampai Abuya Dimyati menetap, beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendo Pare Kediri, Abuya Dimyati lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dim Banten. Karena kewirayannya di setiap pesantren yang disinggahinya selalu ada peningkatan santri mengaji. Kekuatan hati dan ketekunan beliau akhirnya mengantarkan beliau menjadi seorang ulama besar dan solih serta disegani para ulama di seluruh Nusantara. Karena itu, tidak berlebihan apabila kepopuleran Abuya Dimyati setara dengan Abuya Bustomi Cisantri dan Kiai Munfasir Ciomas. Abuya Dimyati adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru ketika beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuh ke hadratillah. Abuya Dimyati merintis pesantren di Desa Cidahu, Pandeglang, Banten sekitar tahun 1965, dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama seperti Habib Hasan bin Jafar Assegaf yang sekarang memimpin Majelis Nurul Mustofa di Jakarta. Dalam bidang tasawuf, Abuya Dimyati menganut tarikah Qadiriyah wa Naksabandiyah dari Syekh Abdul Halim Kalahan. Tetapi praktik suluk dan tarekat kepada jamaah-jamaah Abuya Dimyati hanya mengajarkan tarikah Syaziliyah dari Syekh Dalhar, Watu Congol, Magelang. Itu sebabnya, dalam perilaku sehari-hari beliau tampak tawadu, zuhud dan ikhlas. Banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang coba untuk mempublikasikan kegiatannya di pesantren selalu ditolak dengan halus oleh Abuya Dimyati. Begitupun ketika beliau diberi sumbangan oleh para pejabat selalu ditolak dan dikembalikan sumbangan tersebut. Hal ini pernah menimpa Mbak Tutut, anak mantan Presiden Soeharto, yang memberi sumbangan sebesar 1 miliar, tetapi oleh Abuya Dimyati dikembalikan, ditolak. Di waktu mondok, Abuya Dimyati sudah terbiasa tirakat, tidak pernah terlihat tidur dan istimewanya adalah menu makan Abuya yang hanya sekedar. Beliau selalu menghabiskan waktu untuk menimba ilmu, baik dengan mengaji, mengajar atau mutolaah. Sampai sudah menetap pun Abuya masih menjalankan keistiqomahannya itu dan tidak dikurangi bahkan ditambah. 1. Menghatamkan kitab tafsir Ibnu Jarir dalam waktu singkat di tahun 1999, dunia dibuat geger, seorang kiai membacakan kitab tafsir Ibnu Jarir yang tebalnya 30 jilid. Banyak yang tidak percaya si pengajar dapat merampungkannya, tapi berkat ketelatenan Abuya, pengajian itu dapat khatam tahun 2003. Beliau membacakan tafsir Ibnu Jarir itu setelah khatam 4 kali membacakan tafsir Ibnu Katsir, 4 jilid. 2. Berziarah di Baghdad setiap malam Jumat. Kisah karomah Abuya Dimyati Rois Banten ini berawal dari seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Karena ketika itu, kiai tersebut merasa sangat bangga karena banyak kiai di Indonesia paling jauh mereka ziarah adalah makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, dia dapat menziarahi sampai ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sampai di makam tersebut, maka penjaga makam bertanya padanya, "Anda dari mana?" Si kiai menjawab, "Dari Indonesia." Maka, penjaganya pun langsung bilang, "Oh, di sini pada setiap malam Jumat ada seorang ulama Indonesia yang kalau datang ziarah hanya duduk saja di depan makam beberapa waktu. Namun, peziarah-peziarah lain akan ikut diam demi menghormati beliau. Setelah beliau mulai membaca Al-Quran, baru para penziarah lain akan meneruskan bacaan mereka sendiri-sendiri." Mendengar hal itu, kiai tadi kaget, dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati Rois Banten. Maka kiai tersebut terkagum-kagum, dan ketika pulang ke Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abuya Dimyati di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu Abuya masih di pondok dan mengaji dengan santri-santrinya. 3. Karomah-karomah lain. Cerita-cerita lain tentang karomah Abuya dituturkan dan membuat kita berdecak kagum. Subhanallah. Misal seperti masa perjuangan kemerdekaan di mana Abuya di garis terdepan menentang penjajahan.
kisah kereta api yang tiba-tiba berhenti sewaktu akan menabrak Abuya di Surabaya, kisah angin Mamiri diutus membawa surat kepada gurunya, Kiai Haji Rukyat Mbah Rukyat, Kaliwungu Kendala. Ada lagi kisah Abuya bisa membaca pikiran orang, kisah nyata beberapa orang yang melihat dan bahkan berbincang dengan Abuya di Makkah padahal Abuya telah meninggal dunia. Abuya Dimyati merupakan sosok yang bersahaja, menjauhi keduniawian, wirangi, hati-hati dalam bicara, konsisten dalam perkataan dan perbuatan, ahli sedekah, puasa, humanis, makan seperlunya ala kadarnya seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dan penuh kasih sayang terhadap umat. Semasa hidup beliau dikenal sebagai gurunya para guru dan kiainya para kiai, sehingga tidak berlebihan jika Abuya Dimyati disebut sebagai tipe ulama khas al-khas. Masyarakat Banten menjuluki Abuya Dimyati sebagai pakunya tanah Banten, salah satu tanah yang diberkahi. Abuya Dimyati adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru di sisi lain beliau lebih ingin menyedikitkan, bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuh ke hadratillah. Abuya merupakan seorang qura, dengan lidah yang fasih, istiqomah selama 40 tahun mengamalkan wirid Al-Quran. Jika salat tarawih beliau tidak akan turun untuk sahur kecuali setelah menghatamkan Al-Quran dalam salatnya. Selain dikenal sebagai sosok yang sempurna dalam menjalan syariat agama, beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang menjalankan kehidupan pribadi dengan pendekatan tasawuf. Dalam tarikah beliau menganut tarekat Naksabandiyah Qadiriyah, maka wajar jika dalam perilaku sehari-hari beliau penuh tawadu, istiqomah, zuhud, dan ikhlas. Walau dalam tarikah beliau menganut tarekat Naksabandiyah Qadiriyah, secara pengamalannya beliau menempuh cara yang unik. Secara tegas beliau mengatakan, tarikah aing mah ngaji. Jalan saya adalah ngaji. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, artinya, wahai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sebab, tinggi rendahnya derajat keulamaan seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia memberi penghargaan terhadap ilmu. Sebagai sarana diwariskannya ilmu, dengan ngaji, sunnah dan keteladanan Nabi SAW diajarkan dan diturunkan. Melalui ngaji, tradisi para sahabat dan tabi'in diwariskan. Ahmad Munir berpendapat bahwa ilmu adalah suatu keistimewaan yang menjadikan manusia unggul atas makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Saking pentingnya ngaji, Abuya Dimyati sering mengingatkan untuk tidak meninggalkannya. Jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Dalam mendidik anak-anaknya, Abuya Dimyati menghukumi fardu ain bagi putra-putrinya dalam urusan ngaji. Beliau tidak akan memulai suatu majelis ilmu DDN salat jamaah, kecuali semua anak-anaknya hadir dalam majelis dan saf salat. Jika belum datang, maka kentongan sebagai isyarat waktu salat pun dipukul lagi berkali-kali, sampai semua hadir dan salat jamaah pun dimulai. Di balik kemasyhuran nama Abuya, beliau adalah orang yang sederhana dan bersahaja. Kalau melihat wajah beliau terasa ada perasaan adem dan tenteram di hati orang yang melihatnya. Disadur dari tulisan Afwal Manan dalam sinopsis buku Manaqib Abuya Cidahu, dalam Pesona Langkah di Dua Alam, karya-karya beberapa kitab yang dikarang oleh Abuya Dimyati. Di antaranya adalah Kitab Minhajul Ishtifa. Kitab ini isinya menguraikan tentang Hizib Nasr dan Hizib Ifa. Dikarang pada bulan Rajab H1379/1959 Kitab Aslul Qadar yang di dalamnya khususiat sahabat saat Perang Badar. Kitab Rosnul Qadar isinya menguraikan tentang Hizib Nasr. Rohbul Qoiri dan dua yang juga sama isinya yaitu menguraikan tentang Hizib Nasr. Kitab Bahjatul Qawalaid, Nazam Tijanut Darori. Kitab Al-Hadiyatul Jalaliyah di dalamnya membahas tentang tarekat Syaziliyah.